Baik, berikutnya adalah dari alumni 2003 yang saat ini berprofesi sebagai dokter. Saya akan membacakan latar belakang beliau, biografi singkat. Beliau adalah Ustadz Anwarus Syamsi Al-Farozi, lahir tanggal 24 Oktober 85, pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor 1, S1 Kedokteran Umum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, S2 Magister Manajemen Konsentrasi Rumah Sakit di Universitas Jenderal Sudirman. Beliau berprofesi saat ini sebagai penanggung jawab klinik utama Wisnu Husada Banyumas. Luar biasa. Baik, langsung saja kepada beliau, Ustadz Anwar, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada tim panitia webinar Zakrin. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan atau sharing ilmu ya mengenai kesehatan tentang kurban dan Idul Adha di masa pandemi corona ini. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini rupanya mempengaruhi banyak sekali aspek. Yang pertama kesehatan tentunya. Kita bisa melihat di berita ada orang yang terkena COVID kemudian meninggal dunia. Kemudian yang kedua aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi banyak teman-teman kita ada yang kena PHK, kemudian usahanya turun dan sebagainya. Kemudian yang ketiga gaya hidup sosial. Akhirnya pada banyak yang pakai masker. Terus kemudian yang kedua sering jaga jarak. Misal di masjid pada jaga jarak, kemudian mau ketemu, mau salaman juga agak was-was dan sebagainya. Nah, ini rupanya dengan pandemi corona ini banyak sekali aspek-aspek yang kita rasakan perubahannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing tentang bagaimana sih Idul Adha dan kurban di masa pandemi ini. Tentunya dari perspektif kesehatan. Baik, pertama kita lihat dulu apa sih sebetulnya coronavirus ini. Jadi coronavirus ini merupakan salah satu jenis virus. Nah, virus itu merupakan mikroorganisme yang lebih kecil dari bakteri dan tidak dapat hidup atau terpisah dari sel hidup. Nah, ini salah satu ciri khas daripada virus. Satu, ukurannya sangat kecil, sehingga kita tidak bisa melihat mata telanjang, harus menggunakan alat. Terus yang kedua, virus itu tidak bisa hidup tanpa host atau inang. Jadi kalau virus itu keluar, nggak punya media, dia akan mati. Makanya virus itu akan mencari sel hidup untuk menjadi tempat perkembangbiakannya. Nah, COVID ini salah satu jenis virus yang sering menginfeksi saluran pernafasan. Nah, ini masih satu keluarga dengan virus MERS maupun SARS. Mungkin teman-teman pernah mendengar dulu ada wabah SARS maupun MERS. Ini hampir satu keluarga. Jadi intinya dia menginfeksi pada daerah saluran pernafasan. Lalu bagaimana gejalanya? Yang pertama bisa jadi tanpa gejala. Salah satu contohnya di tempat saya tinggal di Banyumas, kemarin ada swab 38 ada yang positif, ternyata 37-nya tidak ada gejala. Nah, jadi bisa jadi apa mungkin di antara kita ada yang sudah terkena tapi tanpa gejala ataupun orang-orang sekitar kita. Nah, ini yang harus diwaspadai. Terus yang kedua bisa bergejala. Gejalanya apa? Hampir sama dengan infeksi saluran pernafasan, yaitu demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, kemudian gangguan sesak napas. Ini kurang lebih gejala umumnya di mana corona ini menginfeksi tubuh kita. Terus bagaimana cara penularannya? Yang pertama, belum ada konfirmasi penularan melalui hewan.
Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, ini bagaimana nih mau beli hewan kurban, nanti hewannya terkena corona apa enggak? Nah, memang coronavirus itu ada yang menginfeksi hewan, tetapi jenisnya berbeda. Jadi coronavirus itu banyak macam jenisnya. Nah, yang menyerang manusia ialah jenis COVID-19. Nah, COVID-19 ini sampai sekarang belum ada konfirmasi penularan melalui hewan. Jadi mau beli daging hewan kurban, insya Allah aman karena belum ada konfirmasi penularan COVID ini. Kemudian yang kedua dari manusia ke manusia. Nah, ini yang sering sekali di mana Indonesia sudah sangat banyak yang terkena COVID ini melalui apa? Droplet. Nah, droplet itu percikan air penderita. Contoh misal kita sedang berbicara, itu ada percikan air yang keluar lewat mulut, itu disebut droplet. Kalau droplet itu ukurannya besar, itu dalam jarak 1 meter, itu akan jatuh ke tanah. Nah, makanya kita usahakan jaga jarak minimal 1 meter. Karena droplet ukuran besar, itu rata-rata cepat jatuh ke tanahnya. Nah, tapi mikro droplet, droplet yang kecil-kecil itu bisa terbang di udara. Dalam penelitian di Jepang itu bisa bertahan sekitar 20 menit. Terutama di area ruang tertutup. Nah, maka hati-hati kalau kita berkerumun banyak orang di area tertutup, ventilasi jelek, jendela tertutup, dan sebagainya. Ini mikro droplet ini bisa berkeliaran sekitar 20 menit. Nah, ini cara penularan ini masih banyak membutuhkan penelitian, karena virus ini tergolong masih virus yang baru. Nah, lalu bagaimana dengan sholat Idul Adha di masa pandemi ini? Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan warna zona COVID di daerah kita masing-masing. Jadi kurang lebih ada 4 zona. Zona hijau itu tidak berdampak sama sekali. Zona kuning itu risikonya rendah. Zona orange itu risikonya sedang. Dan zona merah itu risikonya tinggi. Nah, ini yang perlu diwaspadai ialah di zona merah dan zona oranye. Ini karena risiko penularannya tinggi. Jadi kita harus memperhatikan daerah kita ini daerah aman atau daerah tidak aman. Kemudian yang kedua, kita perlu memperhatikan kondisi tubuh kita. Usia kita berapa? Sekarang rata-rata kan kalau angkatan jadi mungkin usia 35-an ya, 35-an ya, atau 34, 35, 36. Nah, kita usia-usia segini, usia produktif ini selama tidak punya penyakit bawaan bisa dikatakan sehat. Tapi kalau usia di atas 60 tahun itu harus hati-hati sekali. Misal orang tua kita, bapak mertua kita, ibu mertua kita, atau guru-guru kita ini harus hati-hati karena usianya itu di atas 60 tahun. Nah, ini salah satu contohnya nih dari data kawal COVID. Persentase kematian itu paling tinggi pada usia di atas 60 tahun, yaitu 15,9%. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sedangkan yang masih usia 31 sampai 45, 2%. Tetap ada, tetapi paling tinggi ialah usia yang lansia. Kemudian yang kedua, perlu dilihat juga apakah kita mempunyai penyakit komorbid. Punya penyakit komorbid. Nah, penyakit komorbid ini penyakit bawaan yang mana bisa memengaruhi keparahan daripada infeksi COVID ini. Misalnya ada di antara kita yang terkena penyakit asma, TBC, kemudian penyakit hipertensi, kemudian kegemukan, dan lain sebagainya. Ini harus diwaspadai. Karena orang-orang dengan penyakit komorbid itu resiko kematiannya itu lebih besar. Kemudian yang ketiga, diperhatikan juga apakah kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, maka sebaiknya kita menghindari untuk keluar rumah ataupun berkerumun dengan masyarakat. Nah,
saran secara medis mengenai sholat Idul Adha ini, yang pertama kita harus mengikuti daripada arahan pemerintah setempat atau surat edaran bupati. Jadi rata-rata sekarang pemerintah daerah sudah menentukan perizinan bagaimana untuk sholat Idul Adha, apakah boleh digelar di lapangan atau di masjid. Itu seperti di Banyumas sendiri, itu sudah ada aturannya, protokolnya, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita harus mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Kemudian bagi jamaah, yang pertama wajib dalam keadaan sehat. Jadi kalau jamaah merasa tidak sehat, ya sebaiknya tidak ikut sholat di luar. Terus kemudian memakai masker. Masker ini sangat penting ya, karena masker ini mencegah keluarnya droplet ke lawan jenis bicara kita. Kemudian membawa hand sanitizer dan juga membawa sejadah sendiri. Kemudian untuk panitia, agar khutbahnya dipersingkat, karena seringkali khutbah-khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri itu kadang agak panjang. Nah, untuk khutbah pada saat pandemi ini, maka sebaiknya dipersingkat. Terus kemudian jarak antar saf tetap dijaga minimal 1 meter, kemudian tidak mengedarkan kotak amal. Nah, ini kotak amal kalau beredar kan akan meninggikan risiko penularan. Sebaiknya kotak amal itu ditaruh di beberapa titik yang tidak bergerak, sehingga hanya jamaah yang lalu lalang ke kotak amal itu, bukan kotak amalnya itu yang berputar. Kemudian hendaknya menggunakan termogan untuk cek suhu badan. Kira-kira suhu badannya di atas 37,5, sebaiknya jamaah itu tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di situ. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian disinfeksi tempat ibadah. Ini juga penting. Tambahan, jamaah sakit, kemudian kasus suspek dan kontak erat tidak diperbolehkan mengikuti sholat Idul Adha berjamaah. Kemudian pelaksanaan kurban. Yang pertama, bagi panitia harus dalam keadaan sehat. Karena kalau panitia dalam keadaan sakit, ditakutkan dia terkena virus corona, ya maka bisa menularkan ke panitia yang lainnya. Panitia juga bisa memakai masker, sarung tangan, dan juga menjaga jarak aman antar panitia. Yang kedua, tempat area juga harus luas, ventilasi juga baik, kemudian dihadiri panitia dan perwakilan daripada pihak kurban, kemudian disinfeksi area dan dipisahkan area sembelih, pemotongan daging dan distribusi. Tujuannya apa? Tidak berkerumun dalam satu tempat. Semakin jaga jarak, maka risiko penularan coronavirus ini akan semakin rendah. Kemudian kebersihan alat juga harus dipantau, disinfeksi sebelum dan sesudahnya, kemudian menerapkan 1 orang 1 alat. Jadi tidak gonta-ganti untuk menghindari risiko penularan coronavirus ini. Kemudian hewan kurban itu juga harus yang sehat. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah ini, jangan menggunakan hewan kurban yang sakit. Karena yang ditakutkan kalau hewan kurban ini tidak sehat, misalnya pada pelaksanaan Idul Adha sebelum-sebelumnya itu banyak ditemukan cacing hati. Nah, di hati sapi itu kelihatan ada cacingnya, itu harus hati-hati. Itu bisa menular ke manusia apabila memakannya, maka bisa jadi cacingan dan sebagainya. Ini makanya secara perspektif kesehatan, hewan kurban ini haruslah yang sehat. Kemudian pengelolaan daging juga yang higienis. Kadang kita bisa melihat banyak lalat yang bertebangan. Ini lalat itu juga bisa menjadi salah satu pembawa bakteri seperti tipes dan sebagainya. Itu harus hati-hati juga. Maka oleh karena itu sebaiknya pengelolaan daging itu yang higienis. Kemudian bagi yang mendapatkan hewan kurban, makan daging kurban itu tidak berlebih. Nah, ini yang sering kali kita jumpai begitu masa kurban, karena banyak sekali mendapatkan daging, akhirnya ada yang dibikin sate, ada yang dibikin sop, dan akhirnya dalam 1 hari 2 hari itu
full, makanya daging, dan jumlahnya over kebanyakan. Nah, ini akhirnya begitu hari tasrik selesai, banyak pasien datang mengeluhkan ya kolesterol tinggi, darah tinggi, pusing-pusing dan sebagainya. Ini perlu juga kita untuk mengkonsumsi daging kurban itu ya yang proporsional aja, tidak perlu berlebihan. Dan satu lagi seperti sate yang dibakar itu, arang-arang sate itu juga sedikit mengandung atau bisa membawa ke kanker. Maka oleh karena itu bagi penderita yang sudah terkena kanker itu tidak boleh untuk makan yang berbakar-bakaran, karena zat karsinogeniknya ini dikhawatirkan akan malah memunculkan kanker-kanker baru yang lainnya. Baik, ini yang terakhir, saran medis untuk pribadi semua, jangan lupa menggunakan masker. Ini adalah salah satu contoh kultur bakteri ya, bakteri bukan virus. Salah satu contoh kultur bakteri, satu ini adalah dengan bersin. Ini bersin tanpa masker, bakterinya luar biasa banyak. Ini bersin dengan menggunakan masker. Kemudian ini bernyanyi. Nah, ini bernyanyi aja seperti ini, tanpa menggunakan masker. Ini kemudian menggunakan masker. Kemudian ini berbicara tanpa masker, ada bakterinya juga. Kemudian ini juga tanpa masker, lebih bersih. Kemudian 2 kali batuk. Nah, batuk ini luar biasa nih, kultur bakterinya lebih banyak daripada yang menggunakan masker. Masker malah bersih sama sekali. Ini sangat penting kita menggunakan masker, terutama pada saat kita berbicara dengan orang lain. Karena ditakutkan bakteri-bakteri ini maupun virus itu akan menularkan ke lawan bicara kita. Dan ternyata pada saat masyarakat di sekitar kita banyak menggunakan masker, kejadian-kejadian penyakit flu, penyakit batuk pilek, penyakit radang tenggorokan maupun ISPA itu cukup menurun drastis. Ini luar biasa. Penggunaan masker itu ternyata sangat bermanfaat untuk menghindari penyakit area sekitar pernafasan. Kemudian jaga jarak yaitu kenapa 1 meter? Karena tadi sudah saya jelaskan, droplet itu kalau kita berbicara itu rata-rata jaraknya 1 meter dia akan jatuh ke tanah. Maka ini sangat penting untuk jaga jarak. Yang ketiga, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi seperti cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, itu juga sangat penting. Terutama protokol-protokol sebelum masuk rumah. Misal teman-teman bekerja di kantor, begitu pulang kantor, sebelum ketemu dengan keluarga dan sebagainya, ya sebaiknya pakaian langsung dicuci, kemudian jangan lupa mandi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini untuk menghindari risiko penularan virus-virus yang menempel di tubuh kita. Karena kita nggak tahu nih ada droplet nggak nih yang menempel di pakaian kita. Memang kesannya ribet, tapi ya ini untuk menjaga kesehatan satu keluarga. Kemudian makanan bergizi. Ini juga sangat penting karena yang namanya virus itu akan menimbulkan gejala kalau sistem imunitas tubuh kita itu rendah. Oleh karena itu penting kita untuk makanan bergizi. Kalau misal kita merasa makanan kita masih kurang vitaminnya nih, vitamin apa yang pas untuk COVID ini? Ya paling vitamin C, kemudian vitamin D3. D3 itu bisa kita dapatkan dengan suplemen maupun dengan sinar matahari. Kemudian yang lain vitamin E dan juga vitamin zinc. Itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang terutama ialah jangan stres. Karena stres itu juga melemahkan sistem imun kita. Banyak orang dengan adanya COVID ini bertambah stres, akhirnya justru terkena penyakit COVID yang karena stresnya dan sebagainya. Baik, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan atau melalui kolom fitur Zoom chat ya.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Isalda, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustadz. Baik, 3 pemateri sudah menyampaikan materinya. Ustadz Arfan bisa membantu saya untuk memasang PPT resum dari pertanyaan.